Oke, Bu, sudah mulai. Oke, selamat sore Ibu-ibu semua. Semoga kita masih punya kesehatan dan semangat untuk presentasi sore ini. Baik Ibu, saya akan mencoba mempresentasikan apa yang telah kita pelajari selama ini, selama 9 hari di kelas. Saya akan mengambil salah satu materi yang disajikan oleh instruktur kita, yaitu tentang pembuatan modul ajar. Baik Ibu, saya akan coba share screen presentasinya. Sebentar. Oke, sudah nampak Ibu? Sudah, Bu. Oke, baik. Ini adalah materi yang saya pilih, yaitu untuk in-house training kita, yaitu tentang pembuatan modul ajar. Nah, langsung saja, Ibu, kita lihat apa yang menjadi tujuannya. Yang pertama itu diharapkan peserta mampu memahami konsep modul ajar, yang kedua komponen modul ajar, yang ketiga prinsip dan prosedur penyusunan modul ajar, dan yang keempat itu kita diharapkan dapat merancang modul ajar sehingga kita bisa menerapkannya dalam proses pembelajaran. Nah, sebelum materi disajikan, kita akan memulai dari diri sendiri dulu. Saya mohon kepada Bu Ros untuk menjawab apa yang Ibu ketahui mengenai modul ajar. Ya, Bu Ros, dipersilahkan. Terima kasih Bu Yasmi. Yang saya ketahui mengenai modul ajar adalah seperangkat alat yang harus dipersiapkan oleh tenaga pendidik untuk menyampaikan tujuan dari capaian pembelajaran itu, mulai dari kompetensi sampai dengan asesmennya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Bu Ros. Kemudian apa kira-kira hambatan Bu Ros selama ini dalam membuat modul ajar? Hambatan yang saya alami saat pembuatan modul ajar ini, Bu, masih banyak, Bu, apalagi di modul ajar sekolah penggerak ini ya. Iya. Tentang kontennya, kemudian mengenai asesmennya, sampai kepada modul-modulnya masih banyak yang kurang paham gitu, Bu. Oke, baik. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari modul ajar ini, kita melihat materinya nanti, kita lebih paham bersama Bu Ros ya, bersama ibu-ibu yang lain juga. Semoga kita bisa memahami. Baik, kita lihat apa itu konsep modul ajar. Yaitu modul ajar itu adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Kemudian modul ajar juga merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran. Nah, kemudian dengan memuat profil pelajar Pancasila sebagai sasarannya. Komponen modul ajar itu ada 4 poin. Yang pertama, guru dalam satuan pendidikan.
diberikan kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan peserta didik. Kemudian modul ajar dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam susunan. Yang ketiga, komponen modul ajar dalam panduan dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran. Yang keempat, komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan. Itu 4 komponen modul ajar. Nah, ini komponen modul ajar itu bisa kita buatkan dalam 3 komponen intinya. Yang pertama itu adalah informasi umum, yang kedua adalah komponen inti, yang ketiga itu adalah lampiran. Nah, informasi umum itu terdiri atas identitas modul, kompetensi awal, ya, kemudian profil pelajar Pancasila, kemudian sarana dan prasarana, target peserta didik, kemudian model pembelajaran. Nah, bisa kita lanjutkan, apa yang dimaksud dengan tujuan pembelajaran itu harus mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. Lalu, yang dimaksud dengan pemahaman bermakna itu adalah pemahaman informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Kemudian ada pertanyaan pematik. Ini adalah pertanyaan yang dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Pertanyaan pematik ini akan membantu kita untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita buat. Jadi pertanyaan pematik ini juga termasuk unsur yang penting sehingga nanti bisa peserta didik kita menjadi aktif dan kreatif. Kemudian di kegiatan pembelajaran ini merupakan urutan inti, ya, kegiatan inti pembelajaran dalam bentuk langkah-langkah kegiatan yang dituangkan secara konkret, disertakan opsi pembelajaran alternatif dan langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Nah, kemudian yang kelima ada asesmen. Asesmen ini digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan, di mana kriteria pencapaian harus ditentukan dengan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Ros dan Bu Santi tadi, bahwa jenis asesmen yang kita pakai itu ada 3, yaitu yang pertama asesmen sebelum pembelajaran yang kita sebut dengan asesmen diagnostik, kemudian asesmen selama proses pembelajaran itu adalah asesmen formatif, dan yang ketiga itu asesmen pada akhir proses pembelajaran yang disebut dengan asesmen sumatif. Nah, ketiga-tiga asesmen ini itu harus melibatkan penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan juga penilaian pengetahuan. Oke, baik. Ibu-ibu kita lanjut. Nah, kemudian di dalam modul ajar itu juga harus ada pengayaan dan remedial. Ini pengayaan dan remedial kita peruntukkan untuk peserta didik kita yang melebihi di atas tujuan yang ingin kita capai, atau di dalam K13 kita menyebutnya dengan KKM. Peserta didik yang mencapai nilai di atas KKM itu akan kita berikan pengayaan. Lalu bagi peserta didik kita yang nilainya di bawah KKM itu akan kita beri remedial. Jadi ini juga harus tercantum di dalam modul ajar kita. Nah, untuk di lampiran ini ada lembar kerja peserta didik. Ya, lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik ini itu diperuntukkan khusus untuk peserta didik dan ini boleh kita perbanyak sesuai dengan kebutuhannya.
Lalu lampiran yang kedua itu bahan bacaan guru dan peserta didik. Ini adalah merupakan sumber ya materi yang dapat kita gunakan sebagai pemantik sebelum kegiatan dimulai atau untuk memperdalam pemahaman materi saat atau akhir kegiatan pembelajaran. Lalu di lampiran itu juga ada glosarium, di mana glosarium ini itu memuat istilah-istilah dalam suatu bidang secara alfabet yang mungkin di dalam modul ajar kita itu sangat sulit untuk dimengerti oleh peserta didik atau menggunakan istilah-istilah yang baru. Sehingga dengan adanya glosarium itu akan memberikan keterangan yang lengkap. Lalu yang keempat, di lampiran itu ada daftar pustaka, di mana daftar pustaka itu mencantumkan sumber-sumber referensi yang digunakan dalam pengembangan modul ajar. Nah, oke, Ibu-ibu, itu adalah penyusunan modul ajar kita. Sekarang modul ajar itu kita susun harus mengikuti beberapa prinsip penyusunan. Yang pertama, prinsipnya itu adalah esensial. Pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Itu yang kita sebut dengan esensial. Lalu prinsip yang kedua, menarik, bermakna, dan menantang. Maksudnya itu adalah bahan ajar kita atau modul ajar kita itu akan menumbuhkan minat untuk belajar dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar mereka. Jadi pada saat proses belajar mengajar, mereka tidak hanya menunggu apa yang kita terangkat, tetapi mereka terlibat aktif di dalam proses pembelajaran itu. Kemudian yang ketiga, ini adalah relevan dan kontekstual, berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, dan sesuai dengan konteks di waktu dan tempat peserta didik berada. Nah, itu kita sebut dengan prinsip relevan dan kontekstual. Lalu ada lagi yang keempat, itu prinsip berkesinambungan. Prinsip berkesinambungan ini diartikan keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar peserta didik. Nah, sebagaimana sudah kita ketahui bahwa peserta didik kita itu sekarang kita bagi atas fase-fase. Jadi untuk kita di kelas 10 itu peserta didik kita tergolong ke dalam fase E. Maka yang dimaksud dengan berkesinambungan, modul ajar yang kita sajikan itu relevan atau berkesinambungan dengan peserta didik di fase D, yaitu di tingkat SLTP. Nah, ini prosedur penyusunan modul ajar, ya. Prosedur penyusunan modul ajar. Jadi kita awali penyusunan modul ajar kita itu adalah dari menganalisis kondisi dan kebutuhan guru, kebutuhan peserta didik, serta kebutuhan satuan pendidikan. Kita harus menganalisis kebutuhan secara keseluruhan dalam satuan pendidikan kita itu. Nah, setelah itu baru kita lanjut dengan mengidentifikasi dan kita tentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Karena profil pelajar Pancasila itu harus kita masukkan di dalam modul ajar, namun tidak mesti keseluruhan profil pelajar Pancasila itu kita tuangkan di dalam modul ajar. Kita bisa memilih mana profil pelajar Pancasila yang cocok untuk modul ajar yang kita buat atau materi yang kita sajikan pada saat itu. Jadi dari 6 profil pelajar Pancasila kita boleh memilih beberapa saja yang kita rasa cocok dengan materi yang kita buat pada modul ajar. Nah, kemudian setelah kita menentukan dimensi profil pelajar Pancasila, kita akan tentukan alur tujuan pembelajaran yang akan kita kembangkan menjadi modul ajar.
Nah, setelah ini kita akan mendapatkan tujuan pembelajaran. Kemudian barulah kita menyusun modul ajar berdasarkan komponen-komponen yang sudah tersedia. Setelah modul ajar kita tersusun dengan baik, maka kita akan melaksanakan proses pembelajaran. Jadi, proses pembelajaran kita di kelas itu kita mengikuti modul ajar yang yang telah kita susun dengan baik. Dan terakhir, setelah pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung, maka kita akan melakukan evaluasi dan tindak lanjut. Nah, evaluasi itu kalau di akhir tadi kita sudah mengenal ada 3 asesmen, kalau di akhir pembelajaran berarti asesmen kita asesmen sumatif ya. Kemudian kita akan evaluasi hasilnya, kalau memang kita membutuhkan yang peserta didik kita mendapatkan hasil yang bagus, apa tindak lanjut yang akan kita lakukan, lalu yang nilainya masih di bawah, itu tindak lanjut yang kita lakukan bisa berupa meremedialnya. Nah, mungkin sampai di sini itu materi tentang pembuatan atau penyusunan modul ajar saya cukupkan. Kalau ada ibu-ibu yang mau bertanya, saya persilahkan. Ada Bu? Bu Ros, Bu Melda, Bu Santi, gimana? Mungkin saya terlalu cepat menyampaikannya ya, Bu? Enggak, Bu, mengingat waktu. Oh ya. Bagaimana, Bu, izin bertanya, Bu, sedikit? Boleh, silahkan Ibu. Mungkin ini pertanyaan yang tadi, Bu. Bagaimana kira-kira kita membuat modul yang sekaligus untuk peserta didik reguler dan tidak reguler tadi, Bu? Iya, di situ waktu kita menyusun modul ajar itu pada sesi kita tujuannya sama, ingin anak itu mencapai tujuan yang sama, namun untuk anak reguler dengan anak yang berkebutuhan khusus itu perlakuannya agak sedikit berbeda, Bu Santi. Jadi di dalam di dalam kegiatan pembelajarannya mungkin kita bagi dua, ya, kita bagi dua tergantung kondisi kelas Ibu. Di kelas misalkanlah di kelas 10A itu ada anak reguler dan ada 2 orang anak berkebutuhan khusus, ya, 2 anak berkebutuhan khusus, dan kebetulan kedua-duanya mungkin mengalami kendala pendengaran. Nah, nanti pada saat penyajian materi ini akan lebih memperhatikan kita, berbeda. Ya, perlakuannya mereka akan lebih memperhatikan kita dengan menatap mulut, ya, dengan menatap mulut kita pada saat menerangkan, karena mereka mengalami kendala dalam pendengaran. Nah, jadi dengan seperti itu, atau mereka kita kasih alat bantu pendengaran, sehingga materi yang kita sampaikan juga nyampai ke dia dan dia bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, itu termasuk perlakuan yang mengkhususkan untuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Gitu. Nah, terima kasih banyak, yang itu kita tuangkan di dalam Bu Santi, di dalam modul ajar. Iya, Bu. Terima kasih banyak, Ibu. Oke. Baik, ada lagi, Bu? Tidak? Sudah sepertinya, Bu, sudah aman. Sudah aman. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengamankannya dan kita bisa menerapkan modul ajar ini di dalam kegiatan kita nanti ya, Bu. Masih ada waktu kita untuk ice breaking, Bu Melda? Sepertinya tidak, Bu. 1 menit lagi. Oke, kalau tidak saya tutup atau saya akhiri dengan ruang kolaborasi. Ini nanti ibu-ibu semua bisa membuat modul ajar, nanti kita review bersama di dalam grup, ya, kita saling
saling tambahi, saling mengurangi, kalau ada kesalahan saling memperbaiki. Nah, kemudian untuk merefleksi ini kita akan bisa mengingat apa materi yang telah saya sajikan tadi. Oke, baik, kalau tidak ada ibu-ibu semua, saya akhiri penyampaian materi saya hari ini. Kalau ada kelebihan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan selamat sore dan semoga kita tetap semangat untuk terus belajar. Terima kasih Ibu-ibu. Sore, Bu. Terima kasih. Selamat sore.